dari dua sisi dan karena di sini merupakan obrolan, jadi kita mengobrolkan isu-isu atau pendapat-pendapat atau analisa-analisa dari beberapa pakar sehingga nanti obrolan ini akan memiliki dasar di dalam mensikapi ya, terutama tadi sesuai dengan judulnya bagaimana kita bekerja yang aman, yang nyaman tentunya kita harapkan dengan mengikuti anjuran dari maaf dari pemerintah, yaitu bekerja beraktivitas belajar di rumah. Nah, ini ada beberapa data yang ingin kami tampilkan. Saya mohon maaf sebentar untuk menyiapkan. Mas Andri, untuk presentasikan. Oke. Mas, audionya tadi belum. Audionya belum. Oh, sudah. Oke, Bapak Ibu para hadirin, kami akan tampilkan ini analisa atau pendapat dari beberapa pakar. Di sini tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa industri, ada beberapa aspek yang mengalami kenaikan, tapi banyak juga seperti kita tahu bahwa pada saat ini kita mengalami hal yang sangat menyedihkan. Ya, jadi di sini ada the fall, di sini ada the rise, dan di sini data yang kita peroleh dari Inventure. Nah, ini kami membaca analisa dari beliau. Ya, dari beliau yang sudah menulis pada tanggal 20 April tahun 2020. Nah, dari Inventure Consulting, Bapak Yuswo Hadi di situ melalui VidCon yang dilaksanakan tanggal 20 April dengan tema 30 Consumer Behavior Shifting Amid the COVID-19. Nah, di sini. Jadi ada beberapa industri, sektor industri yang ya cukup sangat berdampak, tidak cukup ya, sangat berdampak sekali kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu bisa melihat di sini bagaimana kita melihat pada saat ini hotel-hotel, khususnya di Solo saja lah. Di Solo bagaimana hotel atau turisme yang ada di Solo, ini hal yang aspek atau sektor yang paling terdampak dari peristiwa COVID-19. Oke. Ya, jadi yang berikutnya yaitu airlines, kemudian MICE, kemudian Risto. Nah, ini juga sangat berdampak sekali, kena dampak yang luar biasa dengan adanya COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan sinema atau entertainment yang ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, mohon maaf, ya, masih yang tadi ya. Ya, kemudian dilanjutkan dan lain-lainnya seperti otomotif, properti. Ya, di sini akan kita dilihat bahwa bagaimana menurut beliau, analisa beliau sangat berdampak sekali. Tapi ada di sisi lain yang sangat menggembirakan dari beberapa sektor di sini. Ada sektor grocery, e-commerce. Nah, ini yang paling tinggi memiliki perkembangan yang justru pada saat ini luar biasa. Ya, jadi sangat luar biasa perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah delivery atau logistik. Nah, karena di sini adalah banyaknya kita berada di rumah atau harus stay at home. Jadi bagaimana juga kita sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang bisa memberikan keamanan kita apabila kita di rumah. Kemudian food delivery.
Nah, ini juga ternyata juga memberikan dampak perkembangan yang baik, sangat baik pada saat ini justru. Kemudian remote working, jadi bagaimana pada saat ini kita termasuk perguruan tinggi, kampus, sekolah, itu semua melakukan WFH, work from home. Kemudian streaming service, nah ini untuk services ya, streaming services ini memiliki dampak perkembangan yang luar biasa juga karena kita bekerja, belajar di rumah semuanya dilakukan dengan digital, tentunya ini akan sangat meningkatkan kebutuhan atau belanja kita di dalam streaming services. Kemudian media juga sama, terutama untuk ini ya, untuk media digital, kemudian telemedical, telemedicine, telemedicine atau farmasi. Nah, ini juga banyak pelayanan-pelayanan apotek yang berubah secara fisik, kemudian mereka berubah menjadi layanan-layanan online begitu. Kemudian cloud services dan food cloud services, kemudian food wholesaler, kemudian cleaning service dan home business. Nah, ini apa yang merupakan sektor-sektor ini menurut beliau yang perkembangannya justru meningkat pada saat ini. Nah, kemudian di antara itu ada sektor-sektor yang aman-aman saja ya. Di antara itu ya. Jadi di sini ada education, sebetulnya tidak aman juga ya, tapi di sini Bapak Yus juga menyampaikan bahwa ini ada education di sini untuk berada di antara mereka ya, di antara the fall and the rise, kemudian banking, agriculture, manufacturing dan insurance. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ini merupakan bahan untuk diskusi kita bagaimana dengan sektor-sektor yang sedang kita geluti pada saat ini, dan ini merupakan sebuah sebuah bahan analisa kita ke depan untuk mahasiswa, untuk Bapak Ibu para pelaku bisnis dan lain-lainnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan, kita mau memposisikan diri kita pada posisi yang di mana. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita dapatkan dari Inventure Consulting Bapak Iswadi. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kita lihat ya untuk belanja online, tapi ini pada saat-saat COVID-19 itu masuk ya, pada saat COVID-19 ini data dari iPrice bahwa itu ada sekian persen, 5.585% pembersih tangan yang pada awal-awal hand sanitizer, awal-awal COVID terutama kita lihat di Indonesia atau di Solo saja pada saat itu luar biasa berebut untuk bahan ini atau berebut alat-alat berebut untuk bahan-bahan medikal ya di sini. Termasuk juga kami, karena kami ada jurusan farmasi pada saat itu, awalnya kita memproduksi untuk dosen, mahasiswa dan internal kampus, tapi ternyata permintaan dari luar itu luar biasa, sehingga pada saat itu permintaan yang meledak sekali karena kebutuhan di masyarakat itu ya untuk hand sanitizer di dalam mensikapi adanya wabah yang sedemikian hebohnya begitu. Nah, kami ada beberapa sekolah juga yang di bawah naungan yayasan kita. Jadi kami ada Politeknik Indonesia Surakarta, ada Universitas Duta Bangsa, kemudian ada 9 sekolah-sekolah menengah kesehatan, ada 9 sekolah kesehatan, dan semua itu memproduksi hand sanitizer karena memang permintaan pada saat itu luar biasa. Ya, jadi kami semua siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi memproduksi, tapi memang pada batas tertentu. Karena di sini akan kita lihat pada kebutuhan itu pada perjalanan terjadi penurunan seperti yang kita lihat di dalam grafik ini. Nah, ini memang hand sanitizer sudah sangat menurun dan orang sudah mulai beradaptasi untuk menjaga kesehatan dengan cuci tangan dan lain-lainnya. Jadi ada bahan-bahan atau perilaku-perilaku menjaga kesehatan sudah mulai beradaptasi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekilas mengenai perkembangan. Ini kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa bagaimana optimisme dari Indonesian people ya, dari Indonesia ya. Optimisme Indonesia dengan adanya COVID ini ya, di awal 49%, kemudian meningkat pada pertengahan April dan agak menurun di akhir April. Ini berdasarkan McKinsey. Jadi analisa di beliau itu hasil survei beliau seperti ini, dilakukan oleh sekitar 700 responden.
Nah, ini kok 45% itu ada penurunan optimisme, mungkin melihat dari gejala-gejala yang bertambah pada saat ini. Apalagi di bulan Mei itu Indonesia, karena ini di Indonesia ya, di Indonesia itu dikabarkan atau diprediksikan adanya banyak mudik dan lain-lainnya, ada peningkatan atau mungkin puncak-puncaknya ya. Karena itu akan menurunkan optimisme bahwa dalam 2 sampai 3 tahun bulan ke depan akan terjadi pertumbuhan secara baik, pertumbuhan ekonomi dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan di bulan Mei ini kalau ada yang survei atau surveinya sudah ada keluar, nanti kita sama-sama lihat adakah yang sudah mensurvei di bulan Mei. Mudah-mudahan bulan Mei ini optimisme kita meningkat. Karena sebetulnya kan kemarin saya baca di media apa ya gitu ya. Jadi di media itu saya baca bahwa Indonesia termasuk masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang optimis bahwa COVID ini segera berakhir. Jadi itu yang membuat kita optimis bahwa COVID segera berakhir dan kita bisa kembali kehidupan seperti semula. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan survei di Mei bisa lebih baik gitu. Nah, mudah-mudahan ya, karena memang media-media juga sangat berpengaruh di situ. Mungkin media juga sangat menggencarkan, gencar sekali menyampaikan bagaimana perkembangan COVID dan lain-lainnya itu akan menimbulkan keresahan dan kegalauan dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ekspektasi untuk online shopping. Jadi kalau kita lihat pada sisi kiri, ini adalah in-store dalam arti bahwa masyarakat pada umumnya melakukan offline ya, jadi belanja offline atau belanja secara fisikal. Nah, di sini ada garis titik nol dan ini menurut beliau, menurut McKinsey bahwa hampir semua kebutuhan manusia itu sudah mulai merangkak ke kanan. Artinya sudah mulai merangkak ke arah online. Hampir semua kebutuhan kecuali di sini. Mungkin orang memerlukan perhiasan dan lain-lainnya itu memang masih stuck pada secara fisik ya, mereka belanja secara fisik. Tapi yang tertinggi kita lihat bahwa mereka belanja online itu mengenai entertain at home ya, karena memang kita itu hampir semua orang diarahkan untuk beraktivitas di rumah, bekerja, belajar, beraktivitas semuanya di rumah. Oleh karena itu dibutuhkan hiburan-hiburan yang berada di rumah. Nah, ini tinggi sekali di sini. Kemudian untuk makanan, buku dan lain-lain hampir semua itu sudah merangkak ke arah kanan, artinya ke arah online. Nah, ini juga tadi ada beberapa chat yang menyampaikan ya bisnis apa yang kira-kira pada saat ini bisa kita kembangkan di situ. Nah, memang ya semua berhubungan dengan digital. Nah, itu melihat dari grafik di sini dari McKinsey yang mereka lakukan, survei dari McKinsey yang mereka lakukan. Oke. Kemudian kalau di sini kita lihat, ya kita akan lihat bagaimana mereka meluangkan waktu atau spend more time-nya masyarakat Indonesia itu yang paling tinggi adalah cooking at home. Nah di sini cooking at home itu 67%. Kemudian ada beberapa remote learning. Bagaimana kita belajar dan lain-lain, seperti kita tahu sekolah, kampus belum dibuka. Ya, jadi kalau kabarnya itu sampai dengan pertengahan dengan Juni, banyak orang pesimis Juni bisa sudah aktif lagi kita di kampus atau di sekolahan. Ada yang menyampaikan Juli pun juga masih ada yang menyanggah bahwa Juli pun juga kita masih ragu-ragu apakah mungkin seperti itu. Oleh karena itu ini perubahan orang di dalam masyarakat di dalam meluangkan waktu atau spend more time-nya di remote learning dan lain-lainnya di sini. Bagaimana mereka memanfaatkan sosial media sangat tinggi sekali. Kemudian yang lain-lainnya, dan kemudian kita lanjutkan mengenai ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka berbelanja pada website dan tingkat keberlanjutan setelah COVID ini. Jadi keinginan mereka masyarakat untuk meningkatkan belanja melalui website itu di 61%. Jadi tinggi sekali di situ. Ya, jadi ini merupakan sebuah peluang bagi teman-teman yang berada pada ranah digital marketing. Ya, jadi ini merupakan data-data yang dari McKinsey juga. Jadi saya atau kita analisa atau kita baca bersama-sama untuk pembelajaran kita bagaimana hasil survei untuk menentukan langkah kita ke depan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai ekspektasi untuk penurunan secara fisik kita melakukan kegiatan fisik. Ini yang paling tinggi di international travel. Jadi 52%. Dalam waktu
maaf, ini dilakukan survei di 25 April, 25-26 April 2020 kemarin. Jadi dari McKinsey menyampaikan bahwa untuk international travel itu sangat memang sangat berdampak sekali dan memang masih butuh waktu ke sana ya kalau kita membaca dari grafik di sini. Ya, jadi 52%, kemudian shop online dan lain-lainnya. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Kemudian, nah ini kesimpulannya kalau dari data-data yang kita pelajari dari hasil survei-survei yang tadi saya sampaikan, terdapat perubahan perilaku konsumen saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini pasti. Jadi bagaimana konsumen sebelum COVID, kemudian setelah COVID dan lain-lainnya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi juga kebetulan saat ini saya juga sedang meneliti mengenai entrepreneurship terhadap mahasiswa. Karena di sini adanya COVID yang sedemikian rupa, ya ini merupakan sebuah pemikiran saya lagi bahwa bagaimana riset saya karena saya kemarin tidak ada pemikiran dalam perubahan perilaku konsumen atau tidak memikirkan atau belum muncul pada saat itu pengaruh dari COVID yang sedemikian rupa besarnya gitu. Nah, kemudian tingkat minat belanja online meningkat saat pandemi COVID-19 dan minat melanjutkan belanja online juga semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu minat jualan online saat pandemi COVID-19 juga semakin tinggi. Kita lihat di masyarakat pada umumnya sekarang mereka yang terkena dampak yang dirumahkan, yang di PHK, mereka sudah mencoba untuk bangkit kembali. Salah satunya adalah melakukan bisnis, yaitu bisnis online. Mereka yang kemarin dirumahkan dan ini banyak sekali di media sosial, banyak sekali yang di WA menawarkan produk-produk kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat kebutuhan masyarakat pembelanjaan secara online itu sekarang itu tidak hanya kebutuhan pokok, tapi sudah merangkak pada kebutuhan-kebutuhan yang sekunder atau tersier. Ya, hal ini menunjukkan peluang bisnis digital di Indonesia semakin meningkat. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Amin, Pak Rohmat, kemudian Ibu Rafika, ini merupakan bacaan-bacaan atau hasil-hasil survei mereka itu nanti yang akan kita obrolkan bersama-sama dan saya mohon nanti bisa memberikan pencerahan terutama mungkin kepada teman-teman yang saat ini saya juga mengundang para alumni juga, alumni yang mungkin ada 1-2 yang kemarin kabarnya memang kena dampaknya juga sehingga sampai dirumahkan atau ter-PHK. Dan tentunya mahasiswa-mahasiswi kita juga, terutama mahasiswa-mahasiswi kita yang bekerja sambil kuliah karena memang mayoritas mahasiswa kita itu mereka juga bekerja di sela-sela kuliah mereka bekerja. Oleh karena itu ya ini merupakan alternatif yang mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan manfaat kepada mereka. Obrolan kita merupakan obrolan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi ini Bapak Ibu, tapi mungkin ada saya sampaikan sedikit ini mengenai pada dasar digital pada tahun 2020. Di sini ada populasi di dunia itu 7,75 billion, kemudian untuk pengguna internet itu 454 billion. Kemudian yang aktif di sosial media itu 38 billion. Nah, ini sangat tinggi sekali di dalam penggunaan internet. Ini yang di dunia. Kalau kita lihat berikutnya adalah ini pertumbuhannya. Pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan populasi 1,1, namun pertumbuhan sosial media yang aktif itu 9,2%. Ini luar biasa. Nah, jadi bagaimana kita di dalam memanfaatkan untuk digital marketing kita, penggunaan internet juga naik 7,0%. Nah, ini peluangnya sangat tinggi di dalam penggunaan digital marketing kalau kita bisa memanfaatkan. Nah, ini daily time spent with media. Jadi kalau di dunia itu rata-rata itu per hari itu 6 jam 43 menit orang itu berada pada lingkungan internet atau memanfaatkan internet. Nah, ini juga akan kita lihat penggunaan sosial media 2 jam, kemudian penggunaan game dan lain-lainnya. Nah, ini 6 jam. Tapi kita lihat di Indonesia. Ini saya langsung lari ke Indonesia. Dari populasi 272 million untuk penduduk Indonesia, itu yang memiliki mobile phone itu jauh lebih besar lagi. Ternyata orang Indonesia kaya-kaya ya. Satu orang bisa lebih dari satu handphone yang mereka punya ya. Karena penduduknya sekian, mobile phone-nya 338. Kemudian untuk pengguna internet 175 ya, 4. Kemudian pengguna sosial media aktif
ini ada 160, luar biasa. Nah, kalau kita lihat juga pertumbuhannya kalau di Indonesia seperti ini, pertumbuhan populasi 1,1, pertumbuhan penggunaan internet luar biasa 17%. Ini pada tahun 2020 setahun, karena ini data Januari 2020, survei di 2019, maaf data 2019. Jadi ini 1 tahun mulai Januari 2019 sampai 2020. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Alangkah kita berharap untuk surveyor atau researcher saat ini seperti apa? Saya yakin itu lebih dari 17%. Saya yakin di situ. Nah, aktif sosial media 8,1. Nah, ini juga merupakan sebuah data-data yang sangat bermanfaat untuk kita bagaimana menentukan ke depan. Nah, di sini, nah kalau tadi di dunia itu rata-rata pengguna internet itu rata-rata sehari itu 6 jam sekian, 6 jam something menit ya. Kalau di Indonesia itu malah 7 jam, hampir 8 jam di sini. Jadi luar biasa untuk pertumbuhan untuk di Indonesia pengguna internet dan pengguna sosial media. Ya saya kira itu untuk data-data yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sebagai bahan obrolan kita untuk rekan-rekan para diri yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari media sosial di sini ya, saya menyampaikan data-data dari rekan-rekan dari riset-riset yang ada di sana yang luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih, ini data-data yang sangat amat bermanfaat untuk kita sehingga nanti kita bisa menentukan ke depan. Dan tentunya ini para dosen juga merupakan bahan-bahan yang bagus ini untuk riset-riset ke depan, terutama untuk ranah-ranah yang ya banyak disiplin ilmu yang bisa masuk di sini. Saya kira itu Bu Norma untuk data-data yang kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak data yang kami dapat ya dari WA sosial itu. Ya, jadi pengguna visited website yang tertinggi Google, YouTube dan lain-lainnya. Nah, ini sangat banyak sekali data-data. Kemudian mobile app yang tertinggi itu masih di WhatsApp, kemudian kedua Facebook dan Instagram. Ya, jadi ini untuk data-data yang perlu kami sampaikan karena waktunya nanti habis untuk saya. Mudah-mudahan nanti obrolan ini bisa lebih seru lagi. Kalau nanti membutuhkan data-data silahkan nanti menghubungi saya. Ide-ide bisnis digital, terutama di bidang online semuanya. Kalau boleh saya sarankan, membangun toko online, menekuni bisnis afiliasi. Pada saat COVID ini kami sarankan, namun beliau bisa kembangkan lagi pada bisnis-bisnis yang lain. Ini hanya beberapa mungkin yang kami sarankan. Kemudian yang ketiga, ya ini seorang YouTuber sekarang ternyata juga sangat menjanjikan, bisnis dropship. Kemudian jadi blogger. Nah, ini juga yang kemarin biasa-biasa saja, sekarang ini luar biasa perkembangannya. Kemudian menjadi Instagram influencer. Nah, ini juga sedang dicari. Nah, ini konten digital. Nah, konten digital ini pada saat ini luar biasa kebutuhannya. Ya, jadi sangat luar biasa karena semua itu bekerja pada digital. Oleh karena itu kita butuh sesuatu yang ditampilkan itu luar biasa dan yang ditampilkan itu cantik begitu. Kemudian mengajar online ini ranah teman-teman dari pendidikan, mungkin bisa sekarang short course dan lain-lainnya mengajar, apalagi itu pasti menggunakan online, dan ini kemungkinan besar ke depan masih terus akan dilakukan. Kemudian jasa pembuatan website, nah ini memang dibutuhkan untuk skill ya di sini. Kemudian membuat aplikasi mobile dan ya menjual produk-produk digital, kemudian konsultan SEO. Nah, ini jadi ini juga merupakan ini podcaster ini yang sedang in juga, ini podcaster ya, sedang ramai juga. Ya, jadi kesimpulannya pertumbuhan digital di dunia dan di Indonesia berkembang sangat signifikan, menjadi peluang bagi dunia usaha khususnya sektor UMKM baik konvensional maupun startup yang memanfaatkan teknologi digital. Kemudian bagi kalangan mahasiswa, nah ini mahasiswa-mahasiswi yang kuliah sambil bekerja juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kompetensinya. Dampak COVID-19 telah merubah perilaku konsumen. Semakin melek digital, termasuk saya ini ya, semakin melek digital, mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus banyak belajar. Bapak Ibu yang senior-senior seperti saya yang usia di atas 40-50 ya, jangan sampai ketinggalan, harus melek digital nih. Perubahan perilaku yang berefek jangka pendek, menengah dan panjang. Ya, jadi saya kira itu merupakan hal-hal yang perlu kita ciptakan atau kita lakukan
atau strategi yang adaptif agar tetap survive dan berkembang untuk masa depan. Terima kasih pada Bu Norma dan Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin terlalu panjang tadi saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini merupakan knowledge yang baik untuk kita, yang bermanfaat untuk kita untuk menentukan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan materinya luar biasa sekali. Kita memang tidak memungkiri ya Bu ya, bahwa memang pengaruh ke aspek ekonomi itu sangat tinggi sekali. Tapi kita manusia memang diberi kemampuan untuk beradaptasi, sehingga apapun kondisinya, kita tetap bisa survive di dalamnya. Baik untuk menyikapi hal-hal tersebut, kemudian juga menyambung dari materi-materi Bu Suci, kita akan dengarkan pemaparan materi juga dari narasumber-narasumber kita, bagaimana pengusaha-pengusaha itu bisa bertahan dan mungkin bisa memberikan sharing-sharing ilmunya bagi kita pemula-pemula bisnis, mahasiswa yang ingin tetap bertahan juga bisa membayar SPP dan lain sebagainya. Kemudian karyawan yang telah dirumahkan, di PHK, bisa membangun, bisa survive, bisa semangat di tengah pandemi ini. Baik, yang pertama, narasumber yang pertama kepada Bapak Haji Muhammad Al-Amin, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga seorang anggota Dewan. Bagaimana Pak cara menyikapi hal tersebut dan bertahan di tengah pandemi ini? Silahkan Pak Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Norma, Bu Suci atas kesempatan yang diberikan dari kampus Indonesia. Ini kampus Politeknik yang menurut saya salah satu yang nanti akan banyak mahasiswanya. Amin. Karena Amin, Pak. Program-program yang ditawarkan sangat sesuai dengan kebutuhan zaman dengan penggunaan dan ini sangat relevan sekali terjadinya pandemi seperti ini. Tentu butuh skill-skill yang berbasis IT, dan itu Indonesia harus mampu melayaninya dengan baik, memberi bekal kepada para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Saya fokus aja ke how to start-nya ya, bagaimana sih kita sebetulnya itu memulai bisnis. Kalau dari sisi pelayanan pemerintah, karena tadi disebut-sebut saya sebagai anggota Dewan juga, saya merasa bahwa tema yang kali ini itu lebih tepat kapasitas saya sebagai pengusaha. Jadi perlu diketahui Bu Suci dan semua rekan-rekan mahasiswa maupun yang monitor di sini, di acara ini, obrolan bisnis, bahwa saya hampir 20 tahun lah, 20 tahun betul-betul menjalani sebagai praktisi bisnis selaku ya fresh graduate waktu itu, merasa bahwa saya minat dan bakat saya adalah sebagai pebisnis. Betul-betul mulai dari nol waktu itu. Usaha otomatis belum berproduksi karena memang masih hanya menjadi pedagang atau bahkan maklar atau broker atau perantara. Ketika ada permintaan teman yang satu untuk pengadaan kaos waktu itu, ya otomatis saya belanjakan ke teman saya yang produsen. Begitu pula usaha batik. Usaha batik ya sifatnya dagang atau maklar tadi. Ada misalkan Indonesia mau nyeragami guru dan karyawannya sebagai THR, butuh 100 kain batik, ya ternyata kontaknya sama saya. Saya nggak memproduksi batik, tetapi bisa menjadi pedagang batik karena saya tahu, saya sebagai putra lawian asli tahu persis
di mana pengrajin-pengrajinnya yang memiliki produksi yang bagus dengan harga yang sesuai anggaran yang diminta oleh buyer. Ambil contoh tadi Indonesia tadi. Ya, kemudian saya bisa menghubungkan antara demand dan supply atau produsen dan pembeli. Kunci dari bisnis sebetulnya di situ, yaitu mempertemukan demand dan supply, permintaan dan penawaran, mempertemukan pembeli dan penjual, dan setelah terbentuk market atau pasar. Dan pasar ini tentunya bukan berarti pasar secara fisik, tetapi bahkan sekarang pasar ini sudah pasar online. Marketplace itu betul-betul menawarkan sekian ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu item dagangan, tetapi ada di tempat yang tidak diketahui secara fisiknya, tapi bisa menampung sekian banyak produk yang ditawarkan atau yang disodorkan oleh sekian banyak merchant penjual. Begitu pula pembelinya bisa jutaan dan betul-betul global. Artinya kita tidak berbicara ketika harus memulai sebuah bisnis itu orientasinya lokal dulu. Tidak. Karena ketika kita membuat produk yang unik, kemudian promosi yang tepat, produk itu bisa aja dibeli secara online dari seluruh penjuru, tidak hanya penjuru tanah air, tapi penjuru dunia. Ya, dunia maya yang kemudian menjadi dunia nyata. Mungkin nanti sebaiknya lebih banyak tanya jawab, cuman di pengantar ini saya ingin menekankan apa yang dikenal sebagai marketing mix ya, atau bauran pemasaran ketika kita melakukan bisnis, atau yang dikenal dengan 4P. 4P itu produk, dalam hal ini berarti bahwa setiap pebisnis harus betul-betul mengenali produknya. Produk yang dijual harus dikenal betul. Jangan sampai kemudian ketika ditanyakan oleh calon pembeli atau yang di prospek, kita jual atau kita sebagai marketing malah gelagapan di situ. Dikit-dikit tanya misalnya tunggu dulu nanti saya kabari lebih lanjut lah, kayak gitu. Sebetulnya jawaban-jawaban yang konyol, dan itu menunjukkan bahwa kita masih belum mengenal baik atas produk kita. Jadi product knowledge itu sangat penting. Yang kedua adalah place, tempat. Nah, di mana kita itu menjalani usaha ini? From home kah? Ya, artinya kita bekerja dari rumah, menjual produk dari rumah. Misalnya nih Bu Norma yang jagoan masak, selama ini mungkin memasak untuk domestik, untuk keluarga begitu. Nah, gara-gara KLB di Solo, kemudian banyak di rumah daripada gabut gitu ya kira-kira. Nah, itu masak untuk kemudian ditawarkan ke yang lain. Ya, Bu Norma kemudian masak mungkin kolak tapi dibuat spesial, dikemas yang menarik, dan kemudian dikasih merek atau dikasih logo, dikasih tulisan, dan kemudian di packing yang pas. Bagaimana agar kemudian ini bisa terjual. Bisa jadi isinya atau polanya sama persis dengan yang selama ini disajikan secara domestik di keluarga, dan selama ini itu dipuji oleh keluarga. Tapi karena mau dijual ya tentunya kemasannya yang harus menarik, harus unik bahkan.
Dan ketika kemudian kita berbicara pandemi, otomatis penjualannya lebih banyak mengandalkan ojol, ojek online. Nah, kalau di Solo, GrabFood sama GoFood ya. Nah, ini tentunya harus dipikirkan packing yang tidak gampang tumpah, tidak gampang terbuka, sehingga nanti itu akan rusak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bagian dari salah satu hal bagaimana kita itu melakukan bauran pemasaran. Dan yang ketiga, strategi harga. Ya, karena bisnis from home, tentunya pemerintah atau aparatur pajak akan susah untuk mengendus objek pajak ini. Nah, sehingga harusnya ketika bisnis from home, biayanya lebih efisien daripada kalau kita menjalankan bisnis kuliner misalkan, itu harus buka toko. Di situ ada sewa toko, ada belanja mebler, dan lain sebagainya. Nah, harga murah karena bisnis from home ini tentunya akan menarik perhatian konsumen. Nah, ini strategi harga ini harus dihitung betul secara cermat. Sekarang dengan kondisi seperti ini, menuju krisis kira-kira gitu, semua orang pendapatannya berkurang. Otomatis daya belinya pun menurun. Ketika daya beli menurun, maka orang mau berbelanja yang mahal atau harga normal mesti 1000 kali. Yang dikejar mesti harga-harga yang obral. Yang terakhir, yang keempat, ini adalah promotion. Nah, promotion ini secara umum ya ada dua, offline maupun online. Nah, promosi offline, misalkan cetak kartu nama, cetak brosur, bikin spanduk, cetak baliho, rontek, banner, ya flyer, dan kemudian menyuruh tenaga kurir untuk mengirimkannya atau menyebarluaskannya atau dipasang untuk misalkan baliho billboard, itu promosi offline. Nah, kalau promosi online tentunya Indonesia jagonya ini harusnya. Bagaimana kemudian bisa memberikan karya-karya kreatif promosi secara online. Entah itu melalui media sosial seperti Facebook, WA, bahkan Instagram. Ini yang paling laris kan 3 itu. Kalau di lingkungan kita saat ini untuk bisnis-bisnis yang sehari-hari. Nah, ini bagaimana kemudian memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh masyarakat ini menjadi ladang duit. Bagaimana kemudian Indonesia bisa mencetak orang yang biasa menjadi luar biasa karena pundi-pundi yang dia hasilkan dari senam jempol. Senam jempolnya apa? Ya tadi foto, klik ya, kemudian share, dan kemudian menimbulkan banyak liker, menimbulkan banyak viewer, dan itu tentu akan menjadi pundi-pundi rupiah. Bagaimana menjadi selebgram kira-kira gitu. Artinya selebritis Instagram. Atau yang lebih fokus lagi, selebgram yang di bidang makanan, jasa kuliner, yang dikenal sebagai foodgram. Ya, ada lagi juga sebagai YouTuber ya. Nah,
hal-hal seperti itu menjadi penting untuk dilakukan oleh pebisnis, khususnya mereka yang berpijak bisnis dari rumah atau bisnis omahan. Dan ini tentunya harus sesuai dengan passion kita. Ya, minat kita apa, itu yang barangkali bisnis yang harus kita pilih agar bisa eksis. Dan jangan putus asa, karena selalu aja ada peluang dagang, ada peluang di mana-mana. Sekarang yang keren kan APD, alat pelindung diri. Nah, alat APD itu sesungguhnya ya bagi kita ada peluang dagang, ada peluang di mana-mana. Dan saya kira itu dulu Bu Norma untuk sesi pengantar dari saya. Nanti lebih banyak interaktifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas materinya, luar biasa sekali. Kita jadi banyak tahu. Di antaranya ada marketing mix 4P, product, place, price, dan promotion. Dan juga kita punya istilah baru di sini, APD. Apa tadi Pak? Ada peluang dagang. Jadi apapun kita bisa, ya, ada peluang dagang. Apapun kita bisa kerjakan sesuai dengan passion kita. Termasuk juga teman-teman mahasiswa di sini. Passionnya apa? Untuk kita bisa bertahan, kita nggak mengandalkan orang tua misalnya, karena orang tua juga terdampak COVID. Supaya bisa bertahan, bisa kuliah, kita cari peluang dagangnya apa. Tadi Pak Amin juga bisa mencontohkan, ada broker, kemudian ada yang lain, kita bisa memasarkan dropship dan lain sebagainya. Baik, menyambung materi selanjutnya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Pertanyaan sudah terkumpul di sini, sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita keep dulu, kita lanjutkan dulu untuk narasumber yang kedua, Cak Rahmat, bagaimana bertahan di COVID-19 ini, untuk usaha batiknya, dan juga bagaimana kalau kita mau memulai usaha batik atau saran dari Cak Rahmat itu seperti apa. Baik Cak Rahmat, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nyambung dari yang disampaikan tadi oleh Pak Amin, gitu ya. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa untuk memulai bisnis itu kita harus paham dulu dengan 4P, ya, tadi antara product, place, promotion, gitu ya. Jadi 4P itu harus kita pahami dulu, gitu ya, untuk teman-teman untuk memahami bisnis itu intinya ada di mana sih, gitu ya. Jadi bisnis itu memang intinya cuma ada di product, place, price, harga, sama di promotionnya tadi, gitu ya, ada 4 itu. Tapi untuk untuk memulai, sebenarnya kondisi krisis seperti ini itu hampir sama dengan kondisi teman-teman ketika nanti akan memulai bisnis, gitu ya. Jadi kondisi krisis ini malah jadi momen yang bagus untuk teman-teman untuk memulai bisnis atau memulai usaha baru. Kenapa? Karena kondisi krisis ini daya beli yang disampaikan oleh Ibu Suci, gitu ya, dari presentasinya, daya belinya itu menurun, ya. Sebenarnya bukan menurun daya belinya, gitu ya, bukan menurun, cuma mereka akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, gitu ya. Jadi barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, barang-barang yang tidak atau sekedar untuk gengsi atau sekedar untuk kebutuhan sekunder itu ditunda pembeliannya. Nah, jadi teman-teman atau orang-orang sekarang itu lebih fokus untuk membelanjakan uangnya untuk produk-produk yang benar-benar dibutuhkan, gitu ya. Jadi teman-teman, gitu ya, ketika mau memulai bisnis, gitu loh, karena dampak saat ini, gitu ya, karena
jelas semua kondisi krisis seperti ini itu semua berdampak gitu ya. Meskipun ada bisnis-bisnis yang sifatnya tadi ada rise, ada yang sifatnya turun, tapi semuanya mayoritas terdampak gitu ya. Jadi tidak bisa bisnis ini berlaku normal gitu. Jadi memang kondisinya tidak normal. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu malah memberikan peluang yang bagus untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Gitu. Karena apa? Karena tadi produk yang dipilih orang atau produk yang akan dibeli pelanggan itu jadi lebih sempit gitu ya cakupannya. Jadi pilihan untuk kita memulai bisnis, pilihan usaha yang untuk kita mulai bisnis itu jadi lebih kecil. Nah, kalau kondisi normal kita terlalu banyak pilihan nih mau memilih bisnis apa. Saya mau memilih bisnis batik, saya mau memilih bisnis makanan, saya mau bisnis warung kopi, saya mau bisnis sepatu, saya mau bisnis cuci sepatu, saya mau bisnis delivery food. Itu semua jadi memungkinkan karena kondisinya normal. Nah, kondisi krisis seperti ini itu malah membuat kita jadi sedikit pilihan. Nah, kalau sedikit pilihan, jadi pilihannya juga akan lebih bagus. Gitu ya. Jadi karena sekarang kondisi krisis, kita hanya untuk memulai bisnis kita hanya perlu memperhatikan 3 hal. Ya. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar atau siapa yang akan kita juali, gitu ya. Siapa saja yang akan kita juali. Apakah kita akan menjuali orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita? Terus apakah teman-teman yang ada di kontak kita, kalau teman-teman mahasiswa itu jelas kontaknya mayoritas adalah mahasiswa, ataukah kalau teman-teman adalah kayak Ibu Suci yang mayoritas adalah teman-teman guru gitu ya, teman-teman atau pengajar, pendidik gitu ya. Tentu nantinya produk yang akan dijual menentukan gitu ya, disesuaikan dengan siapa yang akan kita juali dulu. Nah, nanti anggaplah ketika Ibu Suci gitu ya, Ibu Suci kalau kita mau mulai bisnis itu nggak ada batasan umur ya, mau mahasiswa atau yang sudah menikah atau seperti Ibu Suci gitu yang memang sudah lama bergelut di bidang akademis dan mau nggak mau harus berbisnis, itu masih punya peluang yang sama dengan para pemula yang bahasanya masih mahasiswa gitu loh. Anggaplah ketika Ibu Suci mau memulai usaha, karena teman saya ternyata banyak nih dari kalangan akademisi gitu loh. Kira-kira apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, setelah kita sudah tahu nih siapa yang akan kita juali, kita masuk ke produk yang kita pilih gitu ya. Nah, produk yang akan kita pilih itu seperti apa? Apakah produk fashion, apakah produk makanan, atau produk makanan cepat saji, itu kita sesuaikan dengan siapa yang akan kita juali. Gitu ya. Ya, untuk masa-masa krisis ini pilihan produknya juga yang tadi saya bilang, pilihan produknya itu sangat spesifik. Produk-produk yang masih akan bertahan saat ini ya, saat kondisi pandemi di mana orang membeli barang itu dengan sangat hati-hati, itu yang pertama adalah produk makanan, jelas primer ya. Sembako itu pasti bakal dibutuhkan, mulai dari beras, terus minyak goreng dan gula dan sayur mayur itu permintaannya masih akan sangat tinggi gitu loh. Jadi itu menjadi pilihan yang bagus untuk dijual. Tapi sembako ada plus minusnya juga. Nanti yang akan saya bahas di yang ketiga. Yang pertama tadi masalah pasar ya, siapa yang akan kita jual. Yang kedua adalah produk. Nah, yang kedua, yang produk ini tadi setelah sembako pilihannya ada apa lagi? Makanan jadi, sayur mayur gitu ya, sayur-sayuran jadi gitu. Meskipun banyak orang yang memasak gitu ya, trennya sekarang itu kembali memasak ya. Jadi karena sering di rumah itu makannya ya jadi 3 kali sehari, dari sarapan, siang sampai malam. Dan karena masaknya itu bukan karena masak kebiasaan, karena masak dadaan ya. Jadi mereka masak ya masak, tapi untuk makan 1 hari aja. Jadi sarapan ya masih beli, makan malam kadang masih beli. Kayak gitu. Atau mereka membeli makanan setengah jadi di siang hari untuk dimasak malam hari, tinggal ngangetin, bahasanya kayak gitu. Jadi itu juga produk yang bisa jadi peluang saat ini ketika masa-masa di rumah kayak gitu. Terus ya contohnya apa, frozen food gitu tuh sekarang lagi trennya tinggi banget gitu ya. Jadi mulai nugget, terus sosis, terus
pokoknya makanan-makanan yang ngolahnya cepat itu apa namanya laris gitu loh. Karena kebiasaan memasak ini bukan karena kebiasaan yang dibawa gitu ya. Karena ya memang karena sekarang banyak di rumah, jadi untuk killing time, menghabiskan waktu, mereka memasak gitu loh. Memasak pun juga mau yang memasak yang lama-lama gitu ya, yang memang ya yang simple kayak gitu ya. Mereka nggak akan tahan, paling seminggu sekali kalau mau memasak yang benar-benar komplit, besok sudah bosen gitu ya. Nah, antisipasinya adalah dengan makanan-makanan yang sifatnya setengah matang tadi ya. Jadi atau makanan-makanan cepat saji, itu juga menjadi solusi untuk orang-orang yang sekarang berada di rumah gitu. Terus makanan apa lagi yang bisa dijuali dengan kondisi seperti ini gitu ya. Jadi ada sembako, makanan cepat saji, terus juga mungkin oleh-oleh gitu ya, hampers gitu ya. Hampers itu juga sekarang cocok gitu ya untuk karena momennya pas juga mau lebaran gitu. Banyak orang membagi bingkisan-bingkisan dan mereka nggak mau keluar gitu. Kalau kita berani keluar, kita bikin jasa aja gitu, jasa membuat hampers gitu ya. Kita lari sebentar ke luas gitu ya, atau ke tempat belanja supermarket yang lain, kita lihat paket-paketannya, kita tawarkan, kita belanja 60.000, kita jual 10.000 dengan packing yang bagus, gitu akan juga bisa mendatangkan uang gitu loh. Lumayan di rumah bisa ada kegiatan untuk menata itu ya, parsel-parsel seperti itu. Itu juga bisa menjadi pilihan ketika kita mau memulai saat ini gitu ya. Dari makanan, terus ada yang kedua adalah fashion. Orang itu nggak akan lepas dengan yang namanya fashion gitu loh. Tapi fashion seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Yang pertama, fashion yang sifatnya karena banyak kegiatan di rumah, tentunya fashion yang sifatnya memberi rasa nyaman gitu ya. Kalau sekarang, kalau fashion itu paling laris adalah daster ya. Emak-emak di rumah itu melihat dasternya cuma itu aja, rasanya kalau pengen ganti aja daster, beli yang nyaman di rumah, itu nyaman kayak gitu ya, yang memberi nyaman. Kalau yang bapak-bapak ya kaos-kaos, tapi yang kaos nyaman di rumah gitu ya, jadi bosan aja, tetap aja kebosanan itu tetap muncul gitu loh. Tapi mereka kalau mau beli baju-baju cantik gitu, mereka mikir dulu gitu, itu nanti aja, wong kita nggak mau keluar-keluar, ngapain beli baju cantik gitu ya. Jadi tetap beli baju-baju yang menunjang atau kenyamanan di rumah gitu loh. Seperti saya saat ini, ketika kita meskipun online, Bapak Ibu atau pengajar yang terlibat dalam instansi-instansi pemerintah yang setiap hari online, mungkin bajunya ya itu aja yang dipakai gitu ya, yang memang nggak terlalu butuh kadang cuma ganti kerudung gitu aja udah kelihatan berbeda ketika bertemu orang lain gitu ya. Jadi untuk fashion yang sifatnya cantik itu tidak terlalu dibutuhkan saat ini. Tapi karena kondisi saat ini adalah mau lebaran gitu ya, mau lebaran itu tetap aja orang tetap membutuhkan baju, tapi tetap baju lebaran, tapi yang harganya tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena nantinya pun mereka akan berkumpul dengan keluarga kecil gitu ya. Meskipun nggak harus berkunjung kanan kiri, tapi keluarga kecil itu tetap ada silaturahmi gitu loh. Trennya di kita, tren budaya di Indonesia gitu ya, kalau ketemu lebaran tuh pinginnya juga lebih menonjol dibanding temennya gitu ya, dibanding keluarganya. Pengen menunjukkan kalau kita itu punya hasil, punya penghasilan kayak gitu ya. Jadi kebanggaan ketika kita bisa dalam bahasa kiasannya adalah kristalisasi keringat gitu loh. Jadi itu pekerjaannya seperti itu, tapi kalau pakaiannya cuma kayak gitu, misalkan kayak gitu, itu juga kadang menjadi habit yang ada di sekitar kita. Jadi meskipun kita tetap punya baju baru di lebaran, tapi harganya juga harus kita lihat. Harga yang masih layak jual di kondisi saat ini itu harga berapa? Kayak gitu. Jadi itu jadi perhatian ketika kita memilih produk fashion. Gitu. Terus yang ketiga, produk apa lagi yang bisa bertahan atau bisa kita pilih di masa seperti ini adalah kesehatan gitu ya. Kesehatan itu mau di masa normal atau di pandemi itu pasti akan tetap ada yang minta gitu ya. Permintaannya itu selalu ada. Kebetulan kemarin pas masa awal-awal pandemi kita banyak sekali permintaan APD, terus masker sama
apa namanya hand sanitizer tadi sudah disebutkan. Cuma kondisi saat ini apakah barang-barang itu akan banyak peminatnya kayak gitu. Nah, karena kondisi saat ini itu jelas supply-nya sudah besar ya. Jadi beda sama pas awal-awal musim. Pas awal-awal musim itu permintaannya tinggi, ketersediaan barangnya kecil. Jadi seolah-olah di mana-mana langka, seolah-olah permintaannya sangat besar sekali gitu loh. Tapi saat ini orang-orang sudah punya banyak masker, sudah punya hand sanitizer gitu loh. Jadi tren permintaannya masker sama hand sanitizer udah mulai turun gitu ya. Nah, produk kesehatan apalagi nih yang masih bisa bertahan saat ini gitu ya. Nah, itu mungkin multivitamin itu masih bagus gitu ya, masih banyak dicari gitu. Terus untuk apa namanya alat-alat olahraga gitu ya, alat-alat olahraga di rumah itu juga banyak dicari saat ini karena di rumah mau ngapain, killing time-nya mau ngapain gitu ya, membunuh waktu luangnya di rumah itu mau ngapain, bosan gitu loh. Nah, itu kita harus bisa mencari produk-produk yang kiranya nanti dibutuhkan di rumah gitu ya. Nah, terus ada lagi selain apa namanya kesehatan adalah yang saat ini banyak dibutuhkan adalah telekomunikasi ya, yang memang orang banyak butuh kuota gitu, jualan pulsa aja gitu, tapi yang untuk deket-deket aja, jangan diutang. Kalau kondisi saat ini jangan diutang gitu ya, nanti malah nggak balik modal gitu ya. Jadi kalau kondisi saat ini semuanya harus cash kayak gitu, jadi teman-teman harus benar-benar bisa memanage uang gitu ya. Jadi apa namanya uang itu kondisi saat ini sangat berharga, meskipun uang saat ini itu wujudnya nggak dalam bentuk fisik gitu ya. Ya, uangnya itu dalam uang dunia maya ya. Jadi kita nggak tahu di uang fisiknya seperti apa gitu. Jadi kenapa kondisi krisis saat ini itu tidak memicu penarikan uang seperti zaman 98 gitu ya. 98 itu sampai uang ditarik semua gitu ya. Semua nyimpen cash, tapi saat ini orang nggak perlu menyimpan cash karena transaksinya pun tidak butuh cash, transaksinya online, transfer gitu ya. Jadi uang di dalam bank itu nggak akan ada masalahnya gitu ya. Jadi apa namanya kondisi krisis saat ini sama kondisi krisis di tahun 98 itu jauh berbeda karena habit orang juga sudah berbeda. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini juga nggak usah takut nyimpen duit banyak-banyak di rumah gitu loh, di bank aja insya Allah aman. Yang penting belanja, kita bahkan beberapa tempat memberlakukan belanja sebaiknya pakai cashless gitu ya, nggak pakai uang, karena transaksi dengan uang real gitu ya, itu memicu juga terjadinya penularan COVID gitu ya, kalau kita nggak hati-hati dalam menjaga kebersihannya itu gitu. Jadi banyak merchant, banyak toko yang memang memilih sebaiknya menggunakan kartu digital, uang digital gitu ya, jadi bukan uang fisik kayak gitu. Nah, itu tadi yang kedua. Yang pertama tadi adalah market, siapa yang akan kita juali. Yang kedua adalah apa namanya produk, dan yang ketiga adalah jalur distribusi. Ya, jalur distribusi ini apa gitu ya? Jalur distribusi ini adalah cara kita berjualan. Karena kita pemula, jalur distribusi yang paling disarankan adalah jalur distribusi online gitu ya. Nah, untuk transaksi online kita bisa share lewat status WA gitu ya. Kita bisa share lewat marketplace, kita bisa share lewat Instagram. Tentunya untuk pemula nggak langsung ya. Nggak langsung kalau di marketplace atau di Instagram itu bisa langsung laku gitu loh. Tapi kalau teman-teman share di WA, di status WA, itu apa namanya insya Allah ada 1-2 lah yang tanya gitu ya, nah itu yang mulai 1-2 itu di maintain ya, laku 1 laku 2 itu di maintain untuk memberikan semangat kita berjualan, karena kalau kita berjualan nggak laku-laku itu males jadinya gitu ya, jadi nggak akan termotivasi lagi untuk berjualan lagi gitu loh. Nah, itu cara berjualan yang paling bagus saat ini ya di status WA gitu ya, nggak apa-apa lah, atau di status Facebook jualan ya, nggak perlu malu gitu loh. Kita memang butuh duit gitu loh. Wong kamu mau komentar, kamu mau nyinyir, kamu nggak menghidupi saya kok gitu ya. Jadi dimanapun teman-teman mau jualan nggak masalah gitu loh.
Yang pertama tadi jalur distribusi via online, yang kedua jalur distribusi yang memang benar-benar strategis gitu loh. Sekarang zamannya musim Ramadan, musim orang cari takjil gitu loh. Kalau teman-teman perhatikan di jalan itu masih ramai banget gitu ya. Meskipun di mall itu sepi ya, jalan-jalan masih padat banget ya. Di jalan-jalan itu masih padat. Nah, teman-teman lihat jalur-jalur mereka wirawirinya itu lewat mana aja. Kalau teman-teman mau jualan takjil ya monggo di jalur yang sering wirawiri gitu ya. Terus mau jualan yang dibutuhkan saat ini atau alat-alat atau kaos-kaos di rumah gitu nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya kenalan pinjam dulu produknya gitu loh. Tak jualin ya di pinggir jalan ini gitu. Nanti setiap malam tak storein uangnya sama barangnya tak balikin lagi gitu loh. Nah, teman-teman ketika sudah dipercaya teman untuk membawa produk, itu juga harus kredibel gitu, dijaga kepercayaannya. Banyak orang-orang yang sudah dipercaya tapi malah belandang gitu ya. Jadi istilahnya tidak memanfaatkan kepercayaan itu. Dalam dunia bisnis kepercayaan itu mahal banget gitu loh. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan, kita akan direkomendasikan orang lain. Ya, misalkan nama kita baik ini sudah dipercaya teman-teman. Nah, ada yang melihat status kita jualan parcel gitu ya, jualan parcel. Nah, sedangkan yang melihat status kita itu pada dasarnya tidak butuh parcel, atau mungkin dia sudah membeli parcel. Nah, kemudian ada temennya yang bertanya, punya kenalan nggak yang jualan parcel? Nah, pasti akan direkomendasikan ke kita yang sudah dipercaya. Kayak gitu. Jadi, ketika kita jualan itu tidak melulu langsung dari penjual ketemu pembeli. Nah, bisa jadi ketemu makelar-makelar seperti kayak tadi Pak Amin gitu ya. Kita jadi teman-teman yang pada dasarnya dia bukan penjual, tapi dia makelarin produk kita. Karena apa? Karena produk kita bagus, karena attitude kita bagus. Nah, itu makanya kita direkomendasikan kepada temannya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau memulai usaha di fase pandemi kayak gini. Yang pertama adalah market, ya, siapa yang akan kita juali. Yang kedua adalah produk. Yang ketiga adalah jalur distribusi. Nah, untuk produk kami sendiri, batik gitu ya, di produk batik, kebetulan kan saya awalnya adalah distributor batik gitu ya, jadi memang mengambil produk-produk batik dari beberapa tempat, dijual, terus menghidupi banyak reseller gitu, kemudian beralih ke produk-produk jadi, produksi sendiri, jahit baju jadi, seperti itu gitu ya. Nah, pada masa dan produk-produk batik saya itu bukan produk-produk yang menengah bawah, tapi menengah atas gitu loh. Seperti saya jelaskan tadi, kalau saat ini orang-orang yang butuh batik menengah atas itu hanya bisa masih ada tapi nggak sebesar di kondisi normal, karena orang berbelanja fashion itu benar-benar hati-hati ya, benar-benar hati-hati mana yang diperlukan, mana yang enggak. Itu benar-benar jadi perhatian market saat ini. Nah, gimana caranya biar batik saya tetap bisa bertahan gitu ya. Akhirnya saya mencoba mencari produk-produk yang sama-sama dibutuhkan oleh target market saya. Ya, saya punya banyak pelanggan yang sudah punya pelanggan, bahasanya pelanggan menengah atas gitu ya. Nah, kira-kira pelanggan menengah ke atas ini masih butuh apa saja sih selain batik gitu ya. Nah, jadi saya jualin produk-produk. Kalau dulu pas awal-awal saya produksi masker, saya ada musim masker, saya produksi masker batik itu saya produksi banyak juga. Itu dan alhamdulillah terserap gitu loh. Karena sekarang masker sudah menurun, ya paling nggak ada stok gitu ya. Jadi saya stop produksi masker kayak gitu. Jadi kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi gitu. Karena kondisi krisis saat ini tuh benar-benar cepat berubah, nggak bisa di planning bulan depan. Bahkan besok aja sudah berubah planningnya gitu. Jadi ketika berubah kita harus langsung adaptasi gitu loh. Oh, sekarang mau mau lebaran. Oh, ternyata di pasar lagi laris sarung nih. Sarung. Oh, ternyata akhirnya saya membuat sarung batik gitu. Alhamdulillah juga laku gitu ya. Jadi kira-kira langsung dipetakan yang dibutuhkan pasar saat ini tuh kita harus peka gitu ya. Jadi harus benar-benar, jadi nggak boleh terlena dengan
wah aku kemarin jualan masker laku kenceng, permintaan sehari bisa sampai 500 pieces gitu loh. Akhirnya terlena gitu loh. Ketika masker turun bingung harus cari produk lain gitu loh. Tapi kalau kita peka dengan kondisi gitu loh, besok ada apa lagi, besok ada apa lagi, besok ada apa lagi, terus langsung menyesuaikan set gitu. Jadi kita tidak bisa langsung berpikir jangka panjang, kita memprediksi sampai 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, enggak, tapi besok gitu terus. Prediksinya seperti itu terus. Dan kita harus peka dengan lingkungan, kira-kira pasar saat ini butuh apa. Kita bisa support enggak gitu ya. Sekarang zamannya orang-orang mau zakat fitrah. Teman-teman cari beras yang murah gitu, ditawarkan, butuh zakat fitrah, butuh apa, langsung set tawarin ke rumah-rumah. Saya ada beras harga segini, langsung nggak usah malu-malu. Kalau perlu door to door. Sekarang orang banyak di rumah, tawarin aja ke rumah-rumah. Bu, saya ada beras harga per kilonya sekian, gitu. Harga yang apa, yang bagus sekian, yang murah sekian. Cari distributor beras. Kan nggak perlu kulaan dulu gitu loh. Pesen gitu loh, butuh berapa kita ambilkan. Yang penting kita sudah tahu harga pokoknya. Nah, nanti kita mau ngambil untung berapa. Yang penting kita beraktivitas dulu gitu ya, bergerak dulu. Nah, ketika kita sudah bergerak, nanti ide-ide bisnis yang lain itu akan muncul. Jadi nggak usah berpikir panjang gitu ya, nggak usah saat ini berpikirnya pendek, yang penting bergerak dan menghasilkan. Nanti ide-ide bisnis yang brilian itu akan ketemu di jalan, gitu. Jadi nggak usah banyak pikir. Ya, baik Pak Cak Rahmat, luar biasa sekali ya Pak Cak Rahmat ya. Tapi ya, nanti kita lanjut di tanya jawab ya Cak Rahmat ya. Boleh, kebetulan juga sudah selesai. Mohon maaf ini. Ya. Baik, dari Cak Rahmat tadi kita dapat ilmu bahwa kalau kita mau memulai bisnis itu ada 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama segmentasi pasar, yang kedua produk, dan juga yang ketiga adalah jalur distribusi. Nanti kita akan lanjut untuk tanya jawabnya, dan sebelum itu kita akan lanjut ke narasumber yang selanjutnya adalah ibu kita, ibu muda kita, mompreneur kita dari Yuspin Indonesia, Mbak Rafiah Yuspin. Kami tunggu sharing-sharingnya untuk materinya supaya mahasiswa dan yang lainnya juga tahu bagaimana sih kiat-kiat untuk jadi CEO, kemudian bertahan di tengah pandemi ini seperti apa. Baik Mbak Rafiah, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Norma dan STIMIK Indonesia, Politeknik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang ini saya mendapatkan kehormatan dari Politeknik Indonesia untuk berbagi atau sharing ya. Secara materi teori mungkin saya tidak begitu menguasai gitu, karena pada basicnya orang lapangan gitu ya, sering di lapangan. Ini sebelumnya saya mohon maaf jika di sini berisik ya, karena judulnya WFH, work from home. Ini ada suara anak-anak balita saya juga, mungkin kedengeran ya Bu ya. Kedengeran. Yeah. Mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Suci, Mbak Norma, dan selamat datang juga Pak Amin dan Mas Rahmat. Kebetulan kami satu komunitas juga gitu ya. Saya mungkin lebih banyak ke sharing aja sih, tips-tips sederhana untuk kita semua ya, untuk saya juga, untuk kita semua, pokoknya kita belajar bersama. Dari semua tadi sudah banyak sekali materi-materi luar biasa, saya hanya melengkapi aja judulnya ya, sekalian sharing. Jadi saya ngambil beberapa benang merah dari pemaparan yang tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah peka. Tadi udah disampaikan juga sama Mas Rahmat bahwa kita harus peka dan harus berpikir bertindak secara cepat gitu. Dan itu pun yang juga yang kami lakukan di saat pandemi ini gitu. Jadi sebagai entrepreneur mungkin dulu awal-awal hal yang lumrah gitu ya. Mungkin hal yang biasa untuk pengusaha lain untuk oh ya ini lagi nggak laris kita liburin karyawan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin berpikir seperti itu, tapi kami berkomitmen gitu, dan sekarang jumlah karyawan kami alhamdulillah keseluruhan sudah 100 orang. Jadi kami harus berpikir bagaimana 100 orang ini bisa
lanjut terus kehidupannya, bisa tetap mendapatkan rezeki seperti halnya biasanya. Nah, jadi kami dengan manajemen waktu itu berpikir bahwa untuk produk utama kami, mungkin yang cewek-cewek mungkin sering dapat iklannya ya mungkin, tapi kalau yang laki-laki mungkin jarang dapat iklan produk kami, yaitu Yuspin, sebetulnya produk untuk perempuan, untuk pembalut kain. Kami tidak memproduksi yang lain selain pembalut kain dan popok kain, gitu. Tapi sekali lagi yang tadi peka ya, bahwa saat itu adanya pandemi dan kami memikirkan ada SDM yang harus mendapatkan rezeki, lalu setelah itu kita juga mempunyai sumber daya juga di sini banyak ya. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan sumber daya yang sudah ada agar itu bisa jalan semuanya gitu. Nah, waktu itu kami memikirkan bahwa tren untuk pembalut juga sama berkurang, sama seperti tadi yang disampaikan sama Cak Rahmat ya. Memang itu kebutuhan pokok juga gitu. Tapi mungkin orang-orang lebih aware untuk membeli yang simple dekat rumah, warung dekat rumah misalnya yang kayak gitu ya. Jadi untuk pembalut kain waktu itu juga sempat berdampak, semuanya berdampak ya semuanya. Jadi kami berpikir bagaimana agar produksi terus berjalan, 100 orang terus berjalan gitu ya. Akhirnya kami memanfaatkan momentum untuk membuat masker seperti itu. Tapi masker yang seperti apa nih gitu. Jadi kita harus poin yang kedua, kita harus memasukkan value. Value di dalam produk kita tadi sudah disampaikan adalah produk, ya kan, produk yang seperti apa? Benar sekali, produk yang bervalue atau memiliki nilai lebih gitu. Nah, karena kami sudah mempunyai link ya waktu itu dan sudah mempunyai bahan baku untuk yang antibakterial, maka kami memproduksi masker yang antibakterial. Nah, seperti itu. Nah, ini korelasinya seperti dengan teman-teman pemula gitu ya. Tidak harus mempunyai brand di awal, tidak harus kita itu mempunyai tim SDM yang bagaimana, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita harus bertindak cepat dan juga peka. Cari bisnis yang tanpa modal aja gitu. Kita reselleran dulu, dropshipan dulu. Banyak sekali supplier produk-produk bagus yang itu bisa dipasarkan gitu ya. Jadi sering-sering kan work from home ya, sering-sering keluyuran ke marketplace, maksudnya lihat-lihat produk yang kira-kira bagus untuk dijual, jadi mengikuti trennya. Pertama waktu itu ada hand sanitizer, hand soap, terus masker. Nah, carilah produk-produk yang bisa dijualkan kembali dengan modal yang tidak banyak gitu. Yang penting kita bisa menjual dulu, ya kan? Nah, tadi benar sekali yang disampaikan Cak Rahmat bahwa ini adalah waktunya di saat kita belajar. Jadi dari sini kita bisa menempa diri, belajar gimana ya caranya menjual gitu kan? Gimana ya caranya kita mendapatkan supplier yang bagus kayak gitu. Jadi untuk memulai itu nggak harus muluk-muluk punya brand sendiri, saya harus bikin sendiri, itu enggak. Tapi dimulai dari sekarang tanpa tapi gitu. Sebenarnya berlaku tidak di saat pandemi juga. Kalau misalnya kita mau berbisnis di luar pandemi pun itu juga harus berlaku moto bahwa dimulainya dari sekarang tanpa tapi. Lalu tadi apalagi ya, bisnis-bisnis yang bisa berjalan juga yaitu tadi dropship ataupun reseller. Tapi harus khusus ya, produknya harus yang sesuai dibutuhkan sama market kayak yang tadi, misalnya frozen food, terus masker dan lain-lain yang masih tren gitu. Intinya benar-benar harus memilih produk yang harus dijual. Terus yang ketiga yang nggak kalah penting itu join komunitas bisnis. Jadi sekarang di masa pandemi ini karena banyaknya, dulu sebelum pandemi kan sudah ada komunitas-komunitas bisnis ini, tapi ada yang basisnya offline, ada yang basisnya online seperti itu. Tapi di masa pandemi ini kebanyakan itu lebih ke online. Jadi mereka ada juga yang membuka sharing-sharing online, dan ada juga yang langsung praktek, diajarin caranya kayak gimana. Itu banyak sekali yang bisa diikutin kalau teman-teman peka dan mau mencari tahu gitu tentang itu. Jadi banyak peluap-peluap yang mendatangkan udah senior-senior seperti mungkin Kang Dewa Eka, banyak sekali praktisi-praktisi online yang sudah senior mau berbagi di masa seperti ini. Kenapa? Karena mereka juga ingin membantu
orang-orang untuk mendapatkan rezekinya juga gitu. Jadi banyak sekali, bahkan influencer pun banyak yang membuat free endorsement gitu. Karena apa? Karena mereka juga ingin memanfaatkan followers mereka untuk agar bisa berdaya bersama gitu. Mohon maaf ya berisik, mohon maaf sekali lagi. Lalu berikutnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu value produk itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya kita pun reselleran, dropshipan, itu value-nya harus yang nomor satu yang dicari. Jadi jangan sampai kita, iya sih bener butuh uang, tapi asal aja gitu, asal invest modal kita ke produk-produk yang mungkin belum terpercaya gitu ya, atau suppliernya belum terpercaya. Jadi harus pintar-pintar mencari supplier dan produk. Nah, bisnis juga yang potensial adalah just tip atau jasa titip. Nah, ini kalau teman-teman bisa peka dan memanfaatkan sekitar, mungkin itu juga bisa memberdayakan sekitar. Bisa jadi tetangganya pintar masak gitu ya. Bu, saya punya ide nih bikin menu ini, saya yang jualin misalnya kayak gitu. Terus misalnya yang nganter siapa? Sekarang ada GoSend, ada GrabSend, banyak sekali. Atau bisa memanfaatkan tetangga sekitar yang mungkin juga di PHK dari kerjaannya, dia bisa mengendarai motor dan punya motor. Bapak bisa mengantarkan ini. Jadi kita bisa memanfaatkan orang-orang sekitar kami, gitu, orang sekitar kita yang ada gitu ya. Termasuk kemarin sebetulnya waktu itu karyawan kami kan 100, ternyata dengan kita kami membuka inovasi baru dengan masker yang antibakterial, kami malah bisa membuka peluang untuk sekitar kita yang mereka di PHK atau mereka berjualan di kantin sekolah yang notabene sekolah juga libur, akhirnya tidak mempunyai penghasilan gitu, atau penghasilannya berkurang. Jadi seperti itu. Niatkan apa yang kita kerjakan itu tidak hanya untuk kita aja, tapi untuk orang lain gitu loh. Oke, boleh untuk kita, pertama untuk kita pastinya, untuk kita, keluarga kita. Tapi di saat kita mulai membuka diri untuk orang lain, insya Allah Allah akan tambah kok gitu. Jadi waktu itu kami berkomitmen gimana caranya, sampai sekarang alhamdulillah karyawan kami tidak ada yang diliburkan, semuanya masuk seperti sedia kala. Tapi kami tetap menjaga safety ya, tetap pakai masker, tetap bahkan kami cek berkala suhu tubuh dan lain-lain, sehat. Kalau sakit batuk aja suruh kita minta istirahat gitu. Jadi saling menjaga aja gitu. Intinya untuk generasi untuk yang baru mulai harus peka dan peka, juga inovasi. Banyak sering-sering ngelihat insight yang mungkin menarik. Oh, kalau saya bikin produk kayak gini yang dengan harga yang lebih terjangkau mungkin lebih diminati gitu. Terkait dengan value itu nggak cuma dari produk ya, juga dari pelayanan kita. Mungkin orang-orang itu, misalnya kita buka jasa titip itu yang kayak gimana nih? Jasa titip yang diminati pasti yang cepat, yang cepat. Lalu harganya bersaing, price tadi harganya bersaing. Tapi yang terus juga dengan mungkin kita bisa memanfaatkan promo-promo, bundling dan lain-lain. Kalau misalnya kita itu sudah tadi mendapat kepercayaan, kata Cak Rahmat tadi, mendapat kepercayaan, mungkin banyak supplier, nggak perlu kita mencari supplier, bahkan banyak supplier yang minta produknya dijualin sama kita. Biasanya seperti itu. Mungkin itu aja poin-poinnya, semoga bisa bermanfaat, bisa memotivasi sedikit ya buat teman-teman. Ya itu juga yang kami lakukan mungkin di awal-awal merintis bisnis, sehingga bisa mendapatkan karyawan seperti sekarang juga sama banget. Dulu kami juga memulai walaupun tidak di masa pandemi, tapi sama-sama dari modal nol gitu ya. Sama-sama belum punya SDM, sama-sama kita belum punya link channel kayak gitu. Jadi sama aja sebetulnya, pandemi ataupun di luar pandemi gitu. Mungkin itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rafia. Luar biasa sekali. Intinya adalah kita harus berinovasi, tetap bertahan pada bisnis masing-masing, tapi kita harus berinovasi di dalamnya, harus peka. Kalau masanya sekarang itu
masker yang menebar poin yang paling tinggi, berarti harus berinovasi ke arah sana. Baik, terima kasih Mbak Rafiah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari chat. Yang pertama, ada pertanyaan, bagaimana mengembangkan karakter wirausaha bagi generasi milenial? Mungkin mulai dari Bu Suci. Mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara karakter, nah itu tadi sudah disampaikan banyak ini yang luar biasa dari Mbak Rafiah, dari Mas atau Cak Rahmat, Pak Amin juga ini yang senior kita. Ini Pak Amin ini ternyata tetangga sebelah. Mohon maaf Pak Amin, saya berdosa ini nggak pernah sowan. Tapi alhamdulillah bisa ketemu di sini Pak Amin. Alhamdulillah sekarang ini saya bisa silaturahmi meskipun lewat virtual. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Rafiah dan lain-lainnya. Memang bisnis ini yang kalau dimulai dari sebuah passion itu tadi yang disampaikan oleh salah satu atau dua orang bapak itu sangat enak sekali ya untuk berjalannya. Tapi ini tergantung dari situasi kondisi. Tadi disampaikan Mbak Rafiah ya, saya tertarik sekali tadi ya, bahwa dalam kondisi krisis maupun tidak krisis, dalam kondisi COVID atau tidak COVID, ya memang ini yang harus kita lakukan. Tapi yang saya sangat excited sekali Pak Roman, Mbak Rafiah ini adalah semangatnya dan motivasinya ya. Rasa keingin maju keinginan untuk maju itu luar biasa, dan saya berharap sekali ini bisa membangkitkan motivasi untuk alumni-alumni kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang berwirausaha. Itu luar biasa ya. Jadi dalam kondisi apapun kita yang penting itu peka. Kita itu harus jeli melihat sesuatu, melihat peluang itu yang memang tidak mudah, tapi kalau kita berlatih mestinya ya bisa. Nah, ini yang mungkin suatu saat ini perlu nih untuk kebetulan kita ada inkubator yang diketuai oleh Pak Jun. Mungkin Pak Jun hari ini nggak bisa hadir ya. Jadi itu nanti kita juga punya kumpulan dari usahawan-usahawan mahasiswa Mbak Rafiah atau Pak Cak Rahmat. Kita punya usahawan-usahawan yang kita wadai dengan inkubator, dan saya ingin di sini itu nanti bisa berkembang karena mereka itu juga dimulai dari usaha-usaha yang disambi kuliah. Mereka usaha online fashion atau make up atau mungkin ada makanan juga, banyak sekali kalau makanan. Nah ini butuh support di mana mereka itu memang ya kadang istilahnya kadang down juga semangatnya dan lain-lainnya kalau mereka pada saat tertentu, namanya jualan ya, kadang naik turun begitu. Nah ini kita butuhkan bagaimana cara memotivasi mereka sehingga mereka itu tetap bertahan pada situasi yang dimana memang namanya orang usaha itu pasti juga ada yang enak dan tidak enaknya. Nah ini juga saya untuk yang berkarakter ya, menurut saya memang ya kita harus tahu dulu lah passion kita itu di mana, itu yang paling mudah. Kemudian hobi ya, passion itu merupakan dasar. Tapi tidak harus seperti itu. Kita melihat Mbak Rafiah itu tadi, apapun yang ada di depan mata, Pak Rahmat juga, apapun yang ada di depan mata itu peluang. Ini peluang. Nah itu juga penting ya. Bisnis itu kalau kita pilih-pilih juga, kalau kondisi seperti ini kan tadi pilihannya itu sangat terbatas. Iya Pak Rahmat ya, Cak Rahmat ya, pilihan itu terbatas. Oleh karena itu ya, peluang mana yang kira-kira itu ada, ya ambillah gitu. Sementara emang kita menunggu seperti ini. Kalau normal mungkin pada kondisi normal masih kita bisa, atau pilihan itu banyak. Nah, saya kira itu mungkin bisa ditambahi Pak Rahmat atau Cak Rahmat sama Pak Amin, Mbak Rafiah mungkin bisa menambahi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci. Mungkin Pak Amin mau menambahkan dari pertanyaan tersebut, karakter milenial yang seperti apa? Ya, menurut saya sih nggak menjawab langsung untuk milenial ya, tetapi bahwa ketika harus memulai itu memang dibutuhkan keberanian. Nah, keberanian apa? Keberanian mengambil keputusan. Nah, saya melihat bahwa generasi milenial ya dengan jiwa mudanya
kemudian juga semangat juangnya, dan kadang itu memang ya singkut dipikir carry gitu ya. Nah, itu menjadi power tersendiri untuk berani. Sayangnya generasi milenial ini biasanya itu masih minim modal yang berupa uang. Nah, ini perlu bimbingan. Dan tadi betul seperti yang disinggung oleh Mbak Yustin, ya cari komunitas-komunitas yang positif. Ya kalau di Solo Raya ini saya diantaranya itu ikut komunitas tangan di atas, komunitas TDA. Ini menjadi komunitas yang positif untuk bisa terus mengasah otak bisnis kita. Yang berikutnya adalah menurut saya kekuatan yang tidak bisa dilupakan itu adalah the power of kepepet. Jadi kalau generasi milenial masih dimanjakan oleh orang tua, ya tidak merasa terpepet, mungkin tidak ada kreasi-kreasi atau ide-ide untuk menjalani bisnis. Tetapi justru ketika kepepet di saat wabah seperti ini, sementara uang dari orang tua barangkali tetap, bahkan mungkin malah berkurang. Nah, ini generasi milenial tentunya malah justru menimbulkan ide-ide yang cemerlang. Tadi yang saya sebut sebagai the power of kepepet. Yeah. Tadi juga disinggung tentang value ya. Value itu perlu saya dalami, tambahin, yaitu value added ya, atau nilai tambah di sini itu satu, masalah momentum atau timing. Ambil contoh, sama-sama produknya, apa itu termometer ya. Padahal bulan yang lalu itu 1,5 juta sampai 3 juta produk yang sama. Ya. Kan aneh, hanya produk-produk hand sanitizer dan lain sebagainya itu. Ini yang tadi disebut sebagai momentum. Yang berikutnya adalah value added itu bentuk. Jadi bagaimana pengusaha nanti tadi itu memikirkan ibarat kata ukuran banyak, ukuran kiloan begitu. Nah, kemudian dikemas kecil-kecil, dan dari kecil-kecil tadi itu menjadi bisa dijual lebih di kantong pembeli. Dan yang terakhir tentang dukungan yang pikiran dari kegagalan yang tadi itu, dan ya tentukan mitra ini tadi itu menjadi penting, baik itu investor maupun tim manajemen atau tim kerja kita. Promosi yang tepat, efektif, dan Pak Nurma. Baik, Pak. Suaranya putus-putus. Oh ya. Halo? Halo. Iya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Oke, mungkin Cak Rahmat mau menambahkan? Atau kita lanjut pertanyaan berikutnya? Berikutnya langsung nanti saya tambahkan, Mbak. Oh iya. Mbak Yusbin itu mau jawab itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Cak Rahmat tadi ada yang menitip pertanyaan, generasi milenial yang sudah memulai aktivitas bisnis melalui berjualan online, apakah ini langkah awal yang baik bagi mereka? Apa yang perlu mereka lakukan agar bisa lebih berkembang? Nah, mungkin nanti Mbak Rafiah bisa ikut nimbrung di dalamnya. Silakan.
Ya, jadi pilihan teman-teman untuk memulai usaha, apalagi khususnya untuk teman-teman milenial, itu dengan berjualan online menurut saya itu tepat banget gitu ya. Jadi itu pilihan tepat banget. Jadi teman-teman kalau mau memulai usaha, pastikan teman-teman itu mempunyai skill jualan. Ya. Jadi modal utama untuk memulai usaha itu adalah skill jualan, bukan uang gitu loh. Banyak orang yang dipasrahi bisnis orang tuanya akhirnya bangkrut gitu ya. Banyak orang pegawai bekerja di Jakarta ngumpulin uang modal banyak untuk memulai usaha di kampung akhirnya bangkrut. Banyak TKI yang bekerja di luar negeri untuk mengumpulkan modal usaha, dibuat usaha di kampung halaman, bangkrut. Karena apa? Karena mereka tidak menguasai ilmu jualan. Gitu. Nah, teman-teman yang memulai dengan jualan online itu adalah pilihan yang sangat bagus banget. Gitu. Jadi, kalau teman-teman yang mau memulai bisnis yang mau memulai usaha, saya sarankan untuk memulainya dari situ, dari berjualan. Entah berjualan online atau berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Yang penting skill jualannya dilatih dulu. Karena berjualan itu tidak selalu tentang menjual mengambil untung ya. Kita kulaan harga 5.000 kita jual 7.000, itu namanya jualan, enggak. Tapi jualan itu banyak banget ilmunya. Selain ilmu tentang memanage harga, bagaimana kita mendapatkan profit yang layak, kita juga berpikir tentang bagaimana meningkatkan value produk tadi. Ya, jadi gimana caranya kita mendeliver atau menyampaikan produk yang sudah kita kulak atau produk yang sudah kita beli kepada pelanggan itu dengan secantik mungkin gitu ya, biar pelanggan itu berkesan dengan produk yang diterima. Gitu. Jadi produk meskipun sama-sama beras nih jualannya, tapi akan berbeda impact-nya, akan berbeda kesannya jika kemasannya berbeda. Yang satu jualan beras 5 kiloan dikresekin dikresekin plastik hitam. Yang satu jual 5 kiloan tapi dikresekin yang sudah ada mereknya. Pasti akan berbeda. Dijual pun dengan harga yang berbeda. Nggak mungkin harga yang kresekan pakai kresek hitam harganya akan sama dengan plastik yang ada mereknya. Pasti harganya lebih mahal. Nah, itu juga bagian dari ilmu jualan. Jadi jualan itu nggak cuma menawarkan produk, ada yang beli, kita layani, gitu enggak. Jadi nanti akan banyak lagi ilmu jualan yang lain, termasuk mengemas produk, terus melayani. Nah, melayani ibu-ibu dengan melayani anak muda itu beda. Caranya berbeda. Melayani emak-emak sama bapak-bapak itu treatmentnya berbeda. Nah, itu bagian dari ilmu jualan. Jadi teman-teman fokus jualan dulu online, dan saran saya kalau teman-teman mau benar-benar berhasil dalam melatih ilmu jualannya, fokus ke dalam satu produk. Gitu ya. Satu produk saja atau satu segmen market. Ya, produk anak semua yang dijual. Kalau batik-batik semua yang dijual. Produk wanita semua produk wanita. Ya. Jangan campur-campur, jangan semua produk dijual. Ada beras, ada pakaian dalam, ada pakaian nikah mau kondangan gitu semua jadi satu, jangan. Karena apa? Karena belajarnya nanti tidak akan total, nggak akan khatam gitu ya. Jadi lompat-lompat belajarnya. Belajar yang bagus adalah belajar sampai tuntas gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang meningkatkan tadi yang sudah mulai jualan online biar lebih bagus lagi. Nah, itu teman-teman fokus pada satu produk atau satu segmen market gitu ya. Jangan tergiur dengan harga murah gitu ya. Kadang kita sudah kulaan, anggaplah kita kulaan produknya Mbak Yuspin nih. Pembalut kain di Mbak Yuspin dijual 50.000 kulaannya. Terus ada tembakannya dari Mbak Yuspin, jualnya kulaannya 30.000. Gitu ya. Akhirnya ngambil yang 30.000 nih yang padahal foto yang dipakai adalah fotonya Mbak Yuspin. Gitu loh. Itu secara etika sudah salah gitu loh. Dan secara pengetahuan, secara ilmu nanti juga akan berbeda. Jadi teman-teman akan fokus untuk jualan tapi tidak mengembangkan ilmu jualannya. Jadi teman-teman fokus sama produk yang sudah dijual saja. Nanti teman-teman kalau sudah laris ya, sudah penjualannya kencang, barang-barang yang murah itu mendekat sendiri tanpa harus dicari, gitu ya. Mas tolong dong jualan ini, Mas tolong dong jualan ini, saya kasih diskon lebih deh. Nah itu kalau jualannya sudah laris. Jadi teman-teman nggak usah mikir harus nyari produk yang lebih murah. Wah
kok saya jualan beras kulaan 10.000 gitu loh. Itu ada yang bisa jual 10.000, berarti kulaannya bisa dari 10.000 dong. Berarti dia harus nanti fokus nyari beras yang di bawah 10.000. Jangan gitu ya. Jadi memang fokus kepada barang yang sudah ada, kita kupas terus ya, kita kupas terus kelebihan dari produk itu gitu. Kita tawarkan ke pelanggan, kita cari cara untuk memaintain atau berkomunikasi yang baik dengan pelanggan. Nah, itu bagian dari ilmu jualan. Nah, kalau sudah punya ilmu skill jualan, nanti tambah modal itu berkembangnya lebih besar. Nah, ketika sudah siap tambah modal, atau anggaplah kita sudah mampu berjualan, nah, lanjut lagi kita ke komunitas-komunitas. Bergabung di komunitas itu bagus banget untuk menambah skill berbisnis kita. Nah, kebetulan kita bertiga ini tergabung dalam komunitas Tangan di Atas di Solo, dan itu setiap bulannya, setiap minggunya itu ada update ya, update materi bisnis. Jadi apa yang sekarang tren di dunia luar itu kita jadi update, menambah kepekaan kita terhadap sekitaran kita. Jadi insight kita berbisnis itu akan lebih tajam. Kalau kita cuma fokus pada diri kita sendiri, itu nanti kita merasa lebih besar dan akhirnya merasa tidak butuh ilmu. Padahal ilmu di luar itu banyak banget gitu. Jadi teman-teman yang memang benar-benar mau besar bisnisnya, jangan berhenti belajar gitu ya. Ilmunya itu luar biasa. Jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah kita miliki gitu ya. Setiap hari itu ada update terus. Belajar terus, dan terakhir untuk karakter wirausaha yang teman-teman harus punya ya, sama seperti tadi Mbak Yuspin, tanpa tapi, tanpa nanti. Itu jadiin moto utama gitu ya. Kalau teman-teman mau memulai tapi saya belum punya modal, tapi HP saya jadul, tapi nanti siapa yang akan beli, kebanyakan tapi nggak akan action. Ya, yang penting action. Masalah kemudahan itu akan kita dapat ketika kita jalan. Orang yang akan sudah berusaha, insya Allah banyak sekali kemudahan. Ya, yang penting usaha dulu, masalah kemudahan nanti nyusul, yakin pasti ada kemudahan. Gitu. Itu dari saya Mbak Norma, mungkin Mbak Yuswin mau nambahi, Mbak Fia mau nambah. Mbak Rafia. Terima kasih Cak Rahmat. Mbak Rafia mungkin mau menambahkan sekaligus menjawab pertanyaannya tadi. Terima kasih, silahkan. Oh ya, baik. Saya tadi udah dijawab ya sama Cak Rahmat, yang ini udah lengkap banget kayaknya, saya nggak perlu menambahi. Ya. Untuk yang pertanyaan tadi, sebentar Mbak. Membidik dan mengambil peluang yang ada di pasar. Bagaimana cara kita membidik dan mengambil peluang yang ada di pasar? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal, bahwa jadi pengusaha itu bisa mengasah inovasi kita, inovasi diri kita. Jadi sebenarnya peluang banyak sekali. Kayak tadi misalnya jasa titip. Jasa titip apa nih? Masih bisa dikerucutin lagi. Oh, saya fokus ke jasa titip khusus sayuran deh, kayak gitu. Nah, sekarang kan juga ada tuh relokasi yang dari Pasar Legi. Ini untuk yang di Solo ya, mungkin sebagai contoh aja. Yang dari Pasar Legi masih dipindahin ke yang di mana ya? Ke apa ya namanya? Saya kurang hafal nama daerahnya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan situ, kita datangin satu persatu. Bu, mau nggak saya promosiin sayurannya? Nanti kalau ada yang beli, saya beli di ibu, kayak gitu. Jadi itu kan nggak perlu modal juga ya kan. Penjual siapa sih yang nggak mau dipromosiin gitu loh. Ibaratnya mereka tuh bisa dapat pasar dari kita juga. Jadi kita tinggal beli ke mereka. Kalau ada orderan, kita ya harus mau sedikit gerak lah, sedikit inovasi gitu kan. Mungkin mau sedikit ngedit, belajar ngedit. Oh ya, saya buka jasa titip sayur mayur kayak gitu. Jadi itu udah menjadi solusi. Banyak sekali peluang-peluang di sekitar kita yang mungkin kita tuh nggak menangkapnya gitu ya. Mohon maaf ya, sekali lagi nih berisik sekali karena saya di sini ada 2 balita. Lalu berikutnya tadi yang tentang apalagi Mbak ya, udah jelas ya kalau itu ya. Untuk peluang lain yang tadi saya sampaikan juga, ada tetangga kita yang pintar masak, misalnya dia juga lagi nggak ada kerjaan, kayak gitu bisa kerja sama. Bu, bisa nggak saya coba deh Bu bikin satu menu aja. Saya pengen jualin produk Ibu, misalnya bikin satu menu aja dulu, dites dulu. Misalnya bikin cilok aja lah, yang gampang-gampang, cilok gitu kan. Cilok apa gitu.
kan orang lagi pada buka puasa takjil dan lain-lain. Nanti yang nganterin siapa? Yang nganterin bisa tetangga kita juga yang nggak mungkin lagi di PHK dari pekerjaannya. Jadi banyak sekali peluang-peluang sebenarnya di sekitar kita yang kalau kita jeli untuk menangkapnya tuh bisa jadi sumber income kita gitu. Berarti intinya dari peka itu tadi ya Mbak ya? Iya, peka dan inovasi. Peka aja nggak cukup ya, karena kepekaan tidak diimbangi dengan inovasi, jadinya ya cuma peka aja gitu. Dan mau action tentunya. Kayak tadi, tanpa tapi, tanpa nanti. Yang nggak nanti-nanti lagi gitu. Misalnya, tapi saya nggak punya modal. Tadi udah saya jelasin juga, misalnya datengin aja ibu-ibu yang jualan sayur, Bu mau nggak, misalnya Bu gimana penjualannya sekarang, ya basa-basi dulu, tanya dulu gimana penjualannya sekarang, mungkin pasti ada dampak menurun karena orang jarang ke pasar lagi dan lain-lain. Saya bantu jualin ya Bu, pasti dengan senang hati beliau mau, jadi saya minta harga khusus ya Bu, jadi kayak gitu, pintar-pintar kita bersosialisasi juga ya, kita bisa mengajarkan kita untuk bersosialisasi juga gitu, nambah link dan lain-lain, seperti itu sih. Simple. Ya, terima kasih Mbak Rafia. Oke, action. Ya, tanpa nanti. Apa tadi Mbak? Tanpa tapi. Ya, tanpa tapi, tanpa nanti. Sebenarnya ada relasinya juga dengan pertanyaan yang di sini, bagaimana memulai usaha tanpa modal uang. Itu udah masuk ke situ. Bahkan dulu saya memulai usaha itu di tahun 2014. Waktu itu HP saya tidak bisa untuk Instagram. Ini sekedar sharing aja ya, tidak bisa untuk Instagram, tapi saya belajar gitu, melihat beberapa online shop bisa besar dari Instagram, gimana ya caranya. Saya tidak malu, saya tidak gengsi untuk bertanya kepada mereka, saya japri, saya DM gitu, saya tanya, jadi jangan malu-malu gitu bertanya. Oh iya, dibilang muka tembok nggak apa-apa lah, intinya kita berusaha kan, ya kan, berusaha. Jadi kita tanya, Kak, gimana sih caranya kita mendatangkan follower banyak, dan lain-lain. Jadi, kita mau gitu loh nanya, jadi jangan gengsi di masa-masa kita kayak gini sampai kapanpun ya jangan gengsi gitu, kita harus mau berbagi, harus mau sharing, nanya, banyak-banyak nanya deh gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rafiah. Ya. Baik, selanjutnya sekalian closing kita, pertanyaan yang terakhir untuk mungkin bisa dijawab Pak Amin. Bahwa di sini ada profesi dosen, saya seorang profesi dosen, dari dulu bercita-cita dagang makanan spesifikasi bakso, tapi sampai sekarang belum terwujud. Memikirkan teknik operasionalnya, mungkin dari Pak Amin ada saran, sekaligus meng-closing acara kita. Silahkan Pak Amin. Ya, terima kasih Bu Norma. Itu pertanyaannya teknis banget ya. Tapi sebetulnya masih belum bisa menggambarkan permasalahan yang sesungguhnya seperti apa. Saran saya, ini menjadi topik tersendiri tentang obrolan bisnis kuliner. Kira-kira begitu. Untuk chapter kedua, 3 hari yang akan datang atau minggu depan, ya semoga Bu Suci bisa memfasilitasi. Dan harapan saya juga bagi yang interaktif, baik itu secara chat maupun juga yang lain, itu dapat door prize khusus dari sponsor. Itu jawaban saya seperti itu. Karena kami bertiga ini itu basicnya bukan bisnis kuliner, tapi bisnis fashion. Ya, sebagai closing, intinya apapun yang terjadi kita harus tetap obah ya, tetap obah di tengah wabah. Dan kemudian ya the power of kepepet ini akan memunculkan banyak sekali peluang bagi insan-insan yang mau berkarya dan tidak putus asa. Yang penting tentukan keunikan dari produk yang kita pilih atau bisnis yang kita pilih itu harus unik. Kalau biasa-biasa saja, ya tidak akan bertahan lama. Kalau mau bertahan lama, terjual dan bertahan lama mesti ada unik. Dan itu perlu proses. Ya, tadi sudah dibilang bahwa actionnya itu nggak usah pakai tapi dan nanti-nanti. Kalau bisa sekarang, ngapain ditunda? Itu aja Bu, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Amin. Bu Norma bisa menambahkan sedikit. Monggo Bu Suci, silakan. Sekarang waktunya sudah sangat sore.
Jadi ini Bapak-Bapak, terima kasih banyak atas partisipasinya. Tadi juga sudah ada dalam pemikiran saya untuk season berikutnya karena memang kelihatannya ini teman-teman yang chat itu banyak sekali yang apa namanya mungkin di kuliner dan lain-lainnya, dan tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswi kita juga banyak juga yang berbisnis kuliner online, dan itulah yang merupakan karakter milenial sekarang. Semua itu berbasis digital. Nah, ini Bapak Ibu mungkin mohon untuk kesediaannya ke depan mungkin bisa ketemu lagi di dalam seperti meeting ini, jadi kita bisa sharing, dan saya yakin seperti yang sampaikan Bu Rafiah, saya yakin Bapak Ibu sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing experience yang disebarkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, insya Allah itu nanti tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Insya Allah nanti kami akan ini Pak Amin, saya tertarik dengan apa tadi, tangan di atas ya, komunitas tangan di atas. Nah, mudah-mudahan ini mahasiswa-mahasiswi kami yang memiliki minat entrepreneur nanti bisa bergabung untuk sharing di sana. Jadi saya mohon untuk ada waktu misalnya untuk mahasiswa-mahasiswi kita untuk belajar banyak di bawah komunitas ini, atau mungkin bergabung kalau itu memungkinkan. Mohon untuk bisa nanti bisa apa ya, mungkin Pak dari pengurusnya nanti akan menindaklanjuti. Tadi komunitas tangan di atas ya Pak Amin ya, kalau nggak salah seperti itu. Betul. Baik, ya, TDA, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Rohmat, terima kasih Bu Rafiah, terutama juga Pak Amin, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kami mohon maaf, kami tidak bisa, apa istilahnya ya, dalam waktu dekat ini kita belum bisa untuk bertatap muka, untuk bersilaturahmi, tapi mudah-mudahan dengan virtual ini menjadi sebuah silaturahmi yang sudah sangat mewakili, dan mudah-mudahan ke depan, bulan depan atau bulan depannya lagi, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa terwujud untuk anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita sebagai penerus bangsa yang ke depan. Karena kalau saya melihat luar biasa motivasinya Bapak Ibu semua, nah ini perlu kami contoh. Kalau kami itu pengajar itu mungkin harus banyak belajar ini dari masyarakat pada umumnya yang pelaku langsung dalam wirausaha. Nah, ini yang harus kita belajar banyak untuk itu semua, untuk anak-anak kita juga. Ya, saya kira itu Bu Nurma. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Amin, Bu Rafiah, Pak Rahmat. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang prima. Insya Allah ke depan kita bisa ketemu lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya, mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah nanti kita akan adakan kembali yang batch kedua yang mungkin akan lebih fokus pemaparan materinya, entah itu kuliner atau sejenisnya. Maka tadi saya menyampaikan survei dari bisnis apa yang kira-kira bisa kita jalankan di tengah pandemi ini, yang kita akan kembali mengadakan OBIS batch yang kedua dengan materi yang lebih fokus lagi. Baik, terima kasih untuk Pak Amin atas waktunya. Terima kasih Cak Rahmat. Terima kasih Pak Rafiah, Yusfin. Dan terima kasih Bu Suci atas fasilitasnya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita akan adakan lagi, dan semoga Bapak Ibu mahasiswa semuanya berkenan untuk bergabung kembali bersama kita untuk diskusi dan belajar bersama. Baik, untuk OBIS, obrolan bisnis pada siang dan menjelang sore hari ini, saya cukupkan sekian. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dari tutur kata dan juga dari teknis lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang kurang nyaman. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sami-sami Bu Suci, matur nuwun Mbak Norma. Ya, terima kasih. Untuk peserta, jika masih ada yang bergabung, sertifikat bisa dicetak melalui sistem online. Oke, melalui www.serticenterpoliteknikindonesia.ac.id. Silakan bisa mencetak sendiri.
Mohon maaf tadi saya lupa untuk menyampaikan. Bentar. Oke, sertifikat materi dapat diunduh melalui certicenter.poltekindonesia.ac.id untuk login menggunakan email yang digunakan pada saat mendaftar. Passwordnya diisi webinar. Disarankan saat pertama kali login langsung mengganti password. Sertifikat dapat diunduh setelah webinar selesai. Oke, baik. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup ya? Oh ya, tadi Bu Norma usulan dari Pak Amin, nanti ke depan kalau berdua jangan lupa ada door prize, jadi disiapkan ini. Oh, baik. Saya pamit ya, Bu Yang Norma. mana ini? Nah, ini. Jadi Pak Amin, ya, terima kasih. Kelupaan. Ya, terima kasih. Iya Bu, baik, terima kasih. Link sertifikat ada di atas, Ibu Eni dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Udah kan Pak ya? Pembicara juga itu. Pembicara belum. Pembicaranya nanti dikirim. Nanti. Oh ya. Belum Mas Anies.